Fight. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bisnis. Jadi kembali lagi sama gua di konten ngebantai, ngobrol bisnis santai dengan Bang Haidar. Siap. Boleh perkenalan dulu, Bang? Siap. Halo guys, nama gue Haidar Warjanto. Udah. Jadi Bang Haidar ini CEO Simha Group ya, Bang ya? Simha Group, yes, betul. Termasuk ini Forestry Coffee. Ini tempat bercakap kopi. Ya, tempat bercakap kopi ini baru nih. Sekarang. Oke. Sih. Ini ada tumblernya juga ya. Tumbler juga. Aduh. Jangan lupa dibeli. Jadi nanti ada sisa juga di sini. Kita sisa. Ada sisa. Nih ada sisa nih. Kita hasilnya sisa bareng ya. Sisa bareng. Kopi, sisa ngopi. Sibar. Sibar. Sisa bar. Kopi sibar. Kopi sisa bareng. Pas ngepas banget. Tapi abang sendiri suka sisa apa baru pesan Nisa apa gimana, Bang? Gue suka sisa dari seminggu yang lalu. Terus juga baru berarti ya, Bang ya? Baru ya? Jadi maksudnya kayaknya ada potential market ya. Market. Ketika lihat sisa ini kan di Bogor mulai ada beberapa orang yang apalagi dapat masukan dari teman-teman. Iya. Kita riset sedikit lah, terus akhirnya kayaknya memutuskan kayaknya bagus nih kalau kita ada sisa di sini. Oh. Kita lagi di Forsi Bogor by the way ya. Di Bogor ya. Forsi Bogor. Jadi selain Forestry ada berapa, Mas? Brandnya. Brandnya Oke, dari Simha Group. Simha itu membawahi Momo Milk, Forsi Coffee, Forestry Coffee, terus tempat bercakap kopi, Reindeer Coffee, Kekinian, sama es teh Indonesia. Catet tuh, ya kan, sobat-sobat bisnis yang belum tahu ya. Nanti di follow Instagramnya. Siap, @Haidar Warjanto. Oke, dan selainnya nanti pasti ada di deskripsi. Jangan lupa TikTok juga. TikTok. Haidar Warjanto. Aduh, ada TikTok. Jadi pertama yang gue mau nanya sebenarnya yang gue penasaran. Nah, Setiap Abang Haidar nih pembukaan coffee shop atau resto, ya. itu kenapa Abang Haidar Gunting pita. gunting pitanya Oke. selalu Nggak selalu ya? selalu fail. Oke. Itu sengaja Oke. settingan atau memang Ya. dari Oke. guntingnya yang tumpul tuh, Bang? Poin pertama, gue nggak selalu fail ya. Emang. Gue nggak selalu fail. Ya. Ini harus diluruskan. Diluruskan. Gitu kan. Berapa kali aja fail? Ya, adalah 3-4 kali gitu. Tapi waktu itu emang ya nggak tahu emang tumpul aja guntingnya gitu. Jadi konten akhirnya. Jadi konten jadinya sampai Orang masuk dagelan. Makanya nih luar biasa nih. Jadi hoki ya. Hoki, Bang. Guntingnya Jadi bawa. terus naik kayaknya, Bang. Ya nggak banyak sih. Ya, dari ya berapa ribu lah. Oke, Bang. Jadi di sini kayaknya akan banyak sobat-sobat bisnis yang sambil makan, Bang. Sambil ini ya, gue sambil drink tasting. Ini es kopi monolog. Monolog, Di dialog. sini dialog Iya. banyak-banyak nih. Ya Apa? kan? Bacanya apa? Di sini ada bacanya bahwa kedekatan, komitmen, dan hasrat adalah 3 komponen yang terpenting dalam sebuah cinta yang sempurna. Oke, bucin, detected. Ini kenapa nih? Kok kontennya bisa? Hah? Kok kontennya? Mendingan ini apa senja? Mau nanya lo nih. Bukan agak kesenjaan. Wah, nyinggung kayaknya. Mendingan percintaan. Percintaan itu abadi kan. Betul. Tapi nggak semua orang kesenjaan kan. Iya, Makanya bener. kita main di cinta aja. Betul. Ini emang Abang Haidar yang bucin apa gimana, Bang? Ada orang yang bucin sama gue. Oh iya, jadi Gue tulis kata-kata enggak bercanda. tapi yang menarik sih. Jadi untuk di Instagram tuh Iya, update iya. pasti. Ini sangat- marketing gimmick. Iya, Ujung-ujungnya apa yang gue lakuin semua tuh marketing gimmick. benar. Jadi sebenarnya banyak showbiz nih ya, sobat bisnis dari teman-teman Oke, semua showbiz. yang Oke. showbiz. Jadi banyak yang galau, Bang. Oh galau. Ada yang mau buka usaha, kan lagi banyak yang nganggur juga. Banyak juga yang mau kerja atau usaha Iya. tapi takut. Iya. Menurut Abang sendiri, kesalahan apa sih yang teman-teman kita nih atau sobat-sobat bisnis nih
yang jangan sampai terjadi kesalahan? Berapa langkah atau menurut Abang Haidar? Ini soal dia mulai bisnis apa soal dia kerja? Dia mulai bisnis. Oke, Kalau mau bisnis. mulai bisnis. Oke, kesalahan di awal tuh biasanya adalah mereka banyak berharap langsung sukses, nggak menikmati proses, gitu. Ya mungkin Romi juga rasain kan, gitu, seperti apa. Dan orang kan berpikir bahwa pengusaha itu ya segala autopilot jadinya, gitu kan. Semua tuh teratur, terus kita jadi bos, kita punya karyawan, gitu kan. Tapi nggak gitu konsepnya, gitu. Bahkan gue bisa bilang, gitu kan, untuk kita bilang autopilot gitu, pilot sendiri harus tahu tombolnya di mana. Betul. Jadi harus pelajarin prosesnya, gitu kan. Jadi harus bersabar, gitu. Nah, itu. Jadi kesalahan menurut gue adalah berharap boleh, tapi ekspektasinya tuh ya harus nikmatin proses. Relate dengan harus nikmatin prosesnya, gitu kan. Dan orang kadang tidak menikmati prosesnya itu, gitu, sehingga mereka pengennya serba instan, gitu kan. Semua tuh butuh proses. Jadi mungkin orang lihat gue udah punya ini, tapi kan nggak tahu gue dari awal gimana. Kegalauan apa yang gue harus laluin masalah itu, gitu. Nanti kita kupas lagi, oke? Oke, jadi sebenarnya gue ada satu rumus yang bisa gue share, namanya itu I believe. Dicatat ya, I believe. Oke, pertama I believe in myself. Gue percaya diri bahwa gue bisa lakuin ini. Gitu. I believe in myself bahwa gue punya kemampuan untuk lakuin ini, gitu. Terus be passionate, gitu kan. Harus punya passion dan harus lakuinnya dengan sungguh-sungguh, dengan senang walaupun nggak ada profit. Betul. Gitu kan. Terus expect failure. Apa tuh, Bang? Jadi lo harus kegagalan itu lo harus siap-siap terima, gitu loh. Gitu kan. Kapanpun bisa gagal, besok bisa gagal, lusa bisa gagal. Tapi itu adalah pembelajaran. Makanya harus expect failure. Jangan ketika menemukan sebuah rintangan akhirnya depresi, galau berlebihan, nyerah, gitu. Jadi ketika kita udah punya mindset expect failure, oke, ini gue gagal, life must move on, gitu kan. Expect failure, gitu kan. Terus believe kan, lies don't work. Kita nggak bisa bohong ke orang dan ke diri sendiri. Banyak banget pengusaha yang rasa egonya tuh lebih tinggi daripada hasilnya. Artinya, bro gimana bisnis lo? Oh bagus bro, lumayan cuan gini. Tapi riskan gitu kan. Ada kan kayak gitu kan? Ada, banyak sih. Nggak cut loss gitu. Iya, nggak. Karena mereka ngerasa, oh gua gengsi nih, gua jujur aja gitu apa bisnis gua bagus kok, gini, oh rame kok gitu. Padahal nggak sesuai. Lo bohongin siapa sih, gitu kan? Clear lying tuh. Jadi bisnis itu apa adanya. Kalau emang rugi ya rugi, kita cari bantuan, kita cari mentor. Kalau kemudian kita mencoba untuk terlihat keren, akhirnya membohongin diri sendiri dan bohongin orang, dan akhirnya nggak bagus hasilnya kan. Iya benar-benar. Ya. Terus I believe, I install goals. Kita goalsnya harus jelas. Tujuan bisnis apa sih? Terus 5 tahun kemudian mau jadi apa sih ini bisnis, gitu kan? Arahnya mau kemana sih, gitu. Jadi harus tahu goalsnya apa, gitu kan. Terus intinya 5-year plan-nya mau kemana, visi misinya bisnis apa, gitu. 5 tahun ke depan ya. 5 tahun paling dekat, gitu kan. Tujuan apa? Install goals ya. Terus enjoy hard work. Bisnis tuh kerja keras dan kerja cerdas bagi saya, gitu kan. Artinya keras tuh ya mungkin kalau kita punya 9 to 5 job apa jadi karyawan, ya kita udah ada aturannya, kita udah ada regulation dan seperti A dan Z-nya udah teratur sama perusahaan. Kalau di bisnis nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin hari ini kita bisa nyatakan kita mau libur ya terserah, besok kita mau libur juga terserah, gitu kan. Tapi yang pasti harus kerja keras, gitu. Artinya kalaupun nggak ada libur sama sekali juga ya bebas, terserah. Jadi ya enjoy hard work, kita mau nggak mau harus nggak tergantung dengan waktu ya. Enjoyin aja gitu walaupun rasa tiap hari capek. Makanya balik lagi ke rule nomor 1 kan, be passionate. Ketika be passionate nemu, mau kita tiap hari nggak libur juga nggak masalah. Makanya harus enjoy the hard work, karena bisnis tuh 1001 masalah datang dan tiap hari ada aja kan. Pasti mau dari karyawan, dari keuangan, mau dari legal, mau dari mantan karyawan, gimana mau sabotase, mau
Pasti Banyak, ngerasain kan? lah, teman-teman pasti, saya juga Pasti. rasain gitu. Yang sering denger Bang Haidar bilang business is art. Oh iya, itu art itu. Ya kan? Yang Seni, sering sebuah denger. seni. Seni. Ini ada teorinya nih. Bener. Lo S2, S3 ada teori, tapi ketika lo terjun langsung Iya. nggak sesuai chapter 1, 2, Teori 3 lo. nggak ada. Itu langsung mix semua. Ya, Dan makanya gue harus bilang bisnis itu it's all about making decisions. decision. Intinya harus be decisive, artinya harus memberi suatu keputusan yang jelas ketika waktunya mengharuskan kita ambil keputusan. Oh, Gitu. yes. Jadi kadang yang kita nggak boleh tuh bertele-tele pelin-pelan. A ya A, B dan B. Harus tegas ya. Tegas. Makanya harus sering dengar. Benar. Ketika menjadi pemimpin itu harus sering mendengar. Iya. Listen more. more. Gue yang ngomong apa, kita dengerin. Kita yang jangan sok. Oke, gue maunya gini, tapi nggak tahu lapangan kayak gimana. Yang tahu lapangan kan mereka. Iya. Jadi saran saya ketika bicara business is art ya, kita sering dengar masukan dari bawah, kita be decisive, kasih decision yang tepat gitu kan. Iya. Tadi iya, Tadi I. be very very persistent. Jadi harus gini aja tiap hari gitu, terus aja belajar terus. Mungkin kalau gagal terus sampai nemukan hasil. Kita punya keyakinan, yakinan aja terus ya. Persistent tuh susah digoyangkan gitu. Orang bilang, alah bisnis dong kayaknya. Kalau emang kita yakinin hal itu, be very very persistent gitu kan. Tapi realistis. Realistis gitu. ya. Bukan yang kita persistent tapi ego nggak kita lihat sekedar keliling market seperti apa, tapi kita sambil belajar. Tapi kalau kita punya suatu kepercayaan, kita yakin hal itu, be very very persistent gitu kan. Enjoy the uncomfortable. Apa itu Bang? Karena kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman di bisnis itu. Misalkan kita bukan public speaker yang baik. Nah, iya benar. Kadang gitu ya. Mau nggak mau harus belajar. Kita nggak bisa mimpin tim. Mau nggak mau harus belajar. Iya. Mungkin kita nggak bisa baca laporan keuangan, kita harus belajar. Mungkin kita malu ketemu sama orang networking, kita harus do it, harus belajar. Jadi enjoy being uncomfortable, kita akan bisa kalau itu biasa. Oh, berarti nggak semua yang nggak nyaman tuh pasti jadi pelajaran juga. Kita harus pelajari itu. Pelajari mau nggak mau. Gitu. Apalagi sekarang di zaman digital ya Bang. Iya. Banyak gaptek ya kan. Kita mau nggak mau harus belajar desain. Iya, betul. Untuk editor apa segala macam. Lebih karena gini sih, yang ada berapa poin yang penting buat bisnis. Contohnya networking, pasti setuju dong. Networking di bisnis sangat-sangat perlu kan. Ada yang tipenya introvert yang malu atau apa untuk keluar uncomfortable, nggak nyaman. Iya. Tapi mau nggak mau harus dibikin nyaman. Iya. Kita harus terjun. Akhirnya jadi nyaman. Betul. Ngelipet tangan aja kan. Kita balikin aja. Iya. Yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Iya. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi biasa. Biasa kan kayak gini kan orang. Iya benar-benar. Kita balikin, nggak nyaman. Tapi lama-lama jadi biasa. Oh, jadi biasa ya. Nah, jadi itu Jadi habit juga ya. Habit dan jadi culture yang penting kan. Oh. Jadi saya ada beberapa hal yang skill saya tahu bahwa ketika untuk jadi pengusaha saya perlu skill ini. Apa sih contoh skill yang perlu tuh? Bisnis is all about, apalagi kalau mau jadi top eksekutif kan. Saya bilang Udah kayak abang nih sekarang nih. belum. Belajar retorika, belajar cara ngomong, the art of speaking gitu kan. Cara ngomong, cara mimpin, cara menyampaikan sesuatu, itu kan perlu juga kan skill-skill as a entrepreneur, as a leader. Yeah. Kita kan leader di organisasi kita sendiri kan. Yeah. Nah itu skill yang sangat diperlukan. Yeah. Nah itu yang menurut saya tuh harus dilakukan. Gitu. Tuh, Sobis perlu dicatat tuh ya. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya ya, nanti di teks ada ya. Ditulis ya. Ditulis nanti. I believe. I believe ya. Jadi pelajaran yang sangat berharga dari Coba Bang Haidar. diulang tadi I believe-nya apa aja. I believe, waduh, gue juga lupa deh. Jadi sobis-sobis juga pasti jangan sampai menduga atau Bang Haidar ini udah
udah apa ya, ibaratnya udah punya PT sendiri, banyak restorannya, tapi nggak punya kegagalan di masa lalu. Oh, gue banyak gagalnya banyak banget. Ini kayak harus diungkit nih bang. Iya, gagalnya banyak banget. Pernah lihat di TikTok soalnya abang posting ya kan? Iya, follow. Oke, gue belum follow back ya. Oh TikTok, gue ngeliat di Instagram. Oke. Main TikTok dong. Oh iya, aduh. TikTok for life. Jadi kelihatan pernah jual pulsa apa HP ya kan dari itu. Pulsa, masakan Jepang, crepes, terus nasi goreng. Sempet juga jualan shisha. Oh, pernah. Di gue juga punya kayak nasi goreng Arabian gitu kan, Arab gitu. Terus ya iseng aja, nggak ngerti apapun, jual aja gitu kan. Hal yang paling Bang Haidar pernah gagal yang benar-benar kayak wah gue udah nggak apa-apain, pernah nggak bang? Nggak pernah. Maksudnya yang benar-benar menyedihkan lah bang? Ada, tapi gue nggak pernah sampai sedrop itu. Maksudnya ya? Karena gue udah teratur mindset gue ya. Benar-benar. Itu yang bikin gue, menurut gue ya bisa sampai sekarang. Karena separah apapun keadaan, gue nggak pernah langsung nyerah. Itu kan all about mindset kan? Iya betul. Bagi lo mungkin parah banget, tapi bagi gue bisa aja, biasa aja gitu kan. Bagi gue bisa aja, ini suatu hal yang gila, udah kayak neraka. Bagi lo ya mungkin biasa aja. Itu kan tergantung pola pikir mindset, kan. Ya. Bagi lo ngutang 10 juta parah, bagi gue itu parah banget gitu. Beda-beda. Beda-beda mindset. Untuk gagal gue pernah sering, tapi gue udah melatih mental gue gimana cara pasti hal ini akan terlewatkan, dan gue pasti bisa melewati masa-masa kesulitan ini. Boleh diceritain nggak bang? Yang apa tuh satu aja contohnya? Jadi gue baru bikin Momo Milk Cafe yang di Taman Kencana. Itu ramai banget, tapi harus tutup karena tetangga kan gue buka di perumahan gitu kan, tetangganya nggak setuju ada di situ, alasannya nggak jelas. Gue udah invest banyak, nilainya 300 juta. Gue punya pegawai 30 orang, barang-barang masih banyak di gudang, dan harus tutup tiba-tiba. Gue udah nempuh jalur apapun sampai tingkat wali kota ini dan sebagainya, tapi nggak berhasil. Akhirnya gue udah perjuangin tuh selama 6 bulan. Gue tiap hari berjuang ke bagian legal, bagian izin, soal ke para tetangga, udah segala cara gue tempuh, tetap aja nggak bisa nembus, tetap nggak boleh buka gitu kan. Sedangkan gue udah invest besar bagi gue ya, 300 itu besar banget. Umur 22 lah, umur 22. Gila. 22 udah invest 300 juta. Nah, akhirnya mau nggak mau ya life must go on. Gue masih punya plan B, plan C, plan D, sampai plan Z gue harus ada gitu kan. Jadi kalau ini nggak berhasil, gue coba cari lain. Akhirnya gue buka di tempat yang lebih besar lagi. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ya. Itu gimana bang? Maksudnya tercampur ego, emosi. Gimana cara abang menenangkan diri abang sendiri? Itu gimana bang? Ya, biar keluar dari zona itu tuh. Biar nggak depresi. Kita realistis dan kita yakin terhadap bahwa ada kan istilahnya this too shall pass. Apapun masalah ini juga akan terlewati gitu. Kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin, dan insya Allah juga kan gue juga beragama, insya Allah juga Allah nggak akan berhenti mendengar, nggak pernah tidur. Jadi apapun masalah seberat apapun pasti akan terlewati, dan ada aja cara-caranya gitu kan. Ada aja dimudahkan ya bang. Dan kadang yang kenapa gue bilang business is science, kan ada juga beberapa hal yang menurut gue yang mungkin kadang terjepit tiba-tiba keluar aja gitu kan. Banyak. Dan ketika udah seperti ini juga pasti ada aja masalah. Lo nggak akan pernah pergi dari masalah. Itulah hidup. Kalau nggak ada masalah bukan hidup namanya. Iya. Makanya udah selesai. Jadi ya akhirnya sampai biasa, dan akhirnya buka, dan gue selalu ambil itu ilmu hikmah. Betul. Itu ilmu hikmah bagi gue ketika gue harus tutup itu. Tapi nggak pernah sekalipun gue langsung downnya depresi. Mungkin gue depresi enggak, tapi sedih iya. Sedih pasti. Kepikiran iya. Tapi nggak sampai yang dan akhirnya nggak mau kemana-mana, enggak. Iya. Karena bagi gue nasib gue ada di tangan gue sendiri. Betul. Gue harus lakuin sesuatu, kalau enggak ini akan terjadi terus seperti ini dan kita nggak akan dapat apa-apa. Betul. Sobis, nasib di tangan kita sendiri. Betul. Jangan sampai kita dengar kata orang lain. Ya kan? Ini gak ada lagi nih quotes nih. Orang gagal adalah orang yang mengekspektasikan sesuatu yang lebih tanpa melakukan apa-apa. Nah, benar. Kadang gitu sih bang. Gue pengen ini nih. Iya, pengen itu apa? Ngapain? Kita ya udah diem aja, ngomong doang, nggak ada aksi gitu kan. Paling
Itu paling kacau. kacau. Dari berarti rugi ya bang, gagal lah 300 juta tuh. Nah sekarang nih udah wah Ilmu pembelajaran. ya ilmu pembelajaran 300 juta. Itu 300 juta. Ya. Sekarang mungkin omset udah berapa bang tuh? Itu mah. Berapa kali lipat bisa disebutkan ya perkiraannya omsetnya udah eman kali bang? Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan lah. Rahasia perusahaan. Terusan ya kan, ya, alhamdulillah lah itulah kita pembelajaran ya dari situ ya bang. Terus intinya dari Bang Haidir ini apa teman-teman Sobis ini butuh apa ya semangat mungkin bang, biar dia betul-betul apa ya nggak galau nggak mikirin itu terus, bahwa ternyata kita harus belajar dari diri kita sendiri dulu baru kita bisa mengeluarkan semuanya ya kita mau bisnis segala macam. Mungkin ada saran buat Sobis nih terakhiran bang, saran apa sih biar tidak terjerumus di situ aja, biar dia nggak cuman ekspektasi doang ya kan, cuman ngeliat tuh orang udah kaya banget tapi yang ngeliat proses gitu. Sarannya apa bang? I think the best way is to invest in yourself. Investasi di diri sendiri sih, dalam arti ambil waktu untuk belajar di YouTube, ambil waktu belajar di internet, selalu evolving as a person, selalu berkembang sebagai orang gitu kan, secara mindset juga, secara mental gitu. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang produktif dan penting ya bang, penting banget, dan sesuasana lah, berarti sesuasana maksudnya cara berpikirnya, cara dia misalkan kayak gini nih, Romi kan orangnya kan udah produktif gitu kan, punya bisnis. Otomatis secara langsung kalau kita ngumpul pasti ngomongin yuk ada peluang apa, ada apa. Jangan kemudian berkumpul dengan orang yang hanya bisa nyinyir, hanya bisa ngomongin orang. Akhirnya kita ke bawah. Bisa di bold. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang nyinyir. Nyinyir, yang suka nyinyir udah tinggalin. Ya, gibah kan. Cuma ngomongin orang gitu kan. Itu jangan sampai ya. Itu sarannya tuh. Jadi, boleh makasih banyak Bang Haidar. Ini terakhiran setelah ini apa nih Bang? Apakah ada yang mau dibuat? Sekarang lagi gedein tempat bercakap kopi. Jadi kita baru ada 2 cabang di Depok sama di Bogor. Kita pun juga lagi mau kembangin shisha bar di Shibar. Kopi shisha bar. Kopi bar, betul. Keren tuh kopi bar. Jadi teman-teman yang mau rasain kopi bar kita, silakan mampir ke Forestry di Panduraya. Forestry Coffee. Mantap. Terus kalau Rendir? Rendir juga boleh kalau mau ngopi-ngopi cantik-cantik kan tempatnya bagus tuh. Elegan-elegan gimana gitu kan. Ada juga Momo Milk nanti. Momo Milk juga, Momo Milk mau diganti konsepnya. Nanti rahasia berarti itu. Rahasia itu nanti tinggal tunggu aja. Mungkin 6 bulan lagi. 6 bulan lagi Bang. Kita opening. Siap. Opening kayaknya harus nge-vlog nih kayaknya. Oh ya harus. Boleh. Ditunggu undangan ya Bang ya? Siap. Terus Esta Indonesia nih yang sangat viral sekarang. Oke, kita menuju 150 cabang. 150 cabang. Semoga kita bisa go internasional. Amin. Karena gue pengen ada suatu produk yang dari Indonesia itu bisa keluar negeri. Betul. Esta Indonesia. Real Indonesian. Itu sangat amat gak kepikiran sih Bang. Keren. Oke. Jangan lupa di follow semua Instagram ya. Dan jangan lupa subscribe terus, komen dan like. Mana ini namanya? Apa ini? Nama channelnya Romi As Tamara. Romi As Tamara. Ini orang hebat guys, pemuda yang nggak pernah nyerah, yang belajar terus. Coffee shopnya rame banget di DNR. Oke, Sobis, thank you for watching. Play until your dreams come true. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.